بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن Muhasabah malam. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita tahu bahwasannya jalan yang harus ditempuh oleh manusia di dunia ini hanya ada dua pilihan, yaitu jalan yang akan mengantarkan dia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Jannatun Na'im, dan juga jalan yang akan menjerumuskan seorang ke dalam api neraka. Dan setiap rambu-rambu menuju kedua jalan tersebut sudah jelas. Jalan menuju neraka sudah jelas. Begitu juga jalan menuju surga sangat jelas sekali. Jalan menuju surga sangat jelas sekali. Semua telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya dan juga oleh Rasulullah SAW dalam sabda-sabdanya mengenai jalan yang harus dilalui oleh orang-orang, yaitu jalan menuju surga. Dan barang siapa yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia sedang menapaki jalan menuju neraka. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Penerangan mengenai jalan menuju surga ini sudah jelas sekali, sudah sangat jelas sekali, seperti matahari di siang hari. Akan tetapi ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, fenomena atau realitas atau waqi'iyah di masyarakat, ternyata banyak sekali orang-orang yang lebih memilih jalan menuju pintu-pintu neraka daripada memilih jalan menuju surga. Mereka lebih condong untuk berbuat kemaksiatan, atau mereka lebih condong berbuat kebid'ahan, atau mereka lebih condong untuk memilih jalan-jalan kekufuran. Ini apa yang salah? Padahal para ulama, para kiai, para ustad-ustad, mereka siang dan malam telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya petunjuk, menerangkan, menunjukkan kepada manusia jalan yang harus mereka tafaki, jalan yang harus mereka tempuh, supaya mereka bisa hidup bahagia di dunia ini dan juga hidup bahagia di akhirat nanti. Dan ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, mungkin jawabannya itu kembali kepada diri kita sendiri. Apakah ketika kita telah mendengar penjelasan atau penerangan dari para ulama, para kiai, para ustad-ustad, apakah agama tersebut bisa merubah diri kita? Sehingga kita mempunyai cita-cita untuk merubah diri kita, menggerakkan diri kita. Ataukah kita tidak mau peduli dengan hal tersebut, tidak mau peduli dengan keadaan keluarga kita, istri anak kita, bagaimana jadinya nanti? Atau tanpa mau peduli dengan lingkungan kita, masyarakat di sekitar kita, bagaimana jadinya nanti? Jadi apakah demikian hal yang terjadi pada diri kita? Tidak ada gerakan sama sekali dalam jiwa-jiwa kita untuk merubah semua itu? Ikhwati fillah, coba renungkan. Apakah kita rela melihat anak dan istri kita berteriak kesakitan, menjerit di dalam neraka, meminta tolong kepada kita? Kita melihat di ujung sana ibu bapak kita meraung-raung kesakitan saudara-saudara kita. Mereka meminta pertolongan kepada kita karena pedihnya siksaan api neraka. Karena selama di dunia kita tidak mau peduli dengan mereka. Tidak cukup bagi kita hanya merenung dan diam di rumah saja, memikirkan hal tersebut tanpa adanya pergerakan, tanpa adanya pergerakan sama sekali untuk merubah tersebut. Ikhwati fillah, umat ini sedang digiring menuju pintu-pintu neraka. Oleh karena itu, mendengarkan penerangan saja tidak cukup, tidak sempurna. Harus ada yang lebih dari itu, yaitu menggerakkan jiwa-jiwa ini untuk memulai berdakwah dan mengajak orang menuju kebaikan, supaya orang itu semuanya berbuat ma'ruf dan mereka tidak melakukan hal-hal yang munkar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Dan ajaklah manusia menuju jalan Rabbmu, sesungguhnya kamu di atas petunjuk yang lurus. Di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW di atas petunjuk yang lurus. Jadi barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya, mengikuti manhaj beliau,
dalam menerapkan Islam ini, maka sungguh orang yang mengikuti Rasulullah SAW berarti dia berada di jalan yang lurus. Dan di sini diperintahkan bagi orang yang mengikuti Rasulullah SAW, dia harus mendakwahkan agama ini, bukan hanya sekedar mendengarkan dan menerapkan pada diri pribadi tanpa mau peduli dengan lingkungan sekitar. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, kalau seandainya Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja karena sebab kamu, jadi orang mendapat petunjuk dikarenakan petunjuk dari kamu, yang kamu memberikan jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini keutamaan orang yang menunjukkan orang lain ke jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya lebih baik daripada harta yang paling berharga di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man dalla ila hudan falahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi ketika kita menunjukkan orang kepada kebenaran, kemudian orang yang kita tunjuki tersebut mengikuti dan mengamalkan apa yang kita tunjukkan tersebut, maka pahala orang tersebut akan mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Dan ini merupakan karunia yang sangat agung sekali. Bukankah yang akan menemani kita di alam barzah adalah amal-amal kita? Dan yang akan memberatkan timbangan di mizan di akhirat nanti adalah amal-amal kita juga. Ikhwati fillah, apalagi ini buah dari dakwah kita, buah dari kita menunjukkan orang ke jalan yang benar, maka amalan orang yang mengerjakan tersebut akan mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Ini merupakan karunia yang sangat besar sekali bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah, tidaklah heran bila banyak orang yang merasa iri dengan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sendiri harus merasa iri dengan mereka. Merasa iri dengan kesabaran mereka, kesabaran dalam menyampaikan ajaran agama ini, dan juga ujian-ujian yang menimpa kepada mereka. Pengorbanan harta, waktu, tenaga, dan yang sebagainya untuk mengajak dan menyelamatkan manusia dari jurang api neraka. Dan iri kepada mereka ini hal yang dibolehkan, karena Rasulullah SAW bersabda, "La hasada illa fi syai'ain, rajulun atahullahu malan fasallatu ala halakati fil haqq, wa rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Jadi tidak boleh hasad, tidak boleh hasud, tidak boleh iri hati, kecuali pada dua hal, kecuali pada dua kriteria, yaitu boleh iri kepada seseorang yang diberikan harta, diberikan oleh Allah harta benda yang banyak ataupun harta yang melebihi kebutuhannya sehari-hari, kemudian ia habiskan atau ia infakkan di dalam kebenaran, ia infakkan untuk berdakwah di jalan Allah, ia infakkan untuk membantu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, maka boleh kita iri kepada orang tersebut. Dan juga dibolehkan kita iri kepada seseorang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia memutuskan perkara dengannya, mendakwahkannya dan juga mengajarkannya. Kita boleh iri kepada orang yang mempunyai ilmu dan dia mendakwahkan ilmu tersebut dan mengajarkan, menyebarkan kepada orang-orang supaya orang-orang tahu akan ilmu agamanya. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dalam berdakwah tidak ada yang namanya standarisasi ataupun batas maksimal kapan dibolehkannya berdakwah. Semua orang wajib berdakwah, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan pernah menyepelekan ilmu yang kita punya dalam berdakwah kepada Allah. Jangan pernah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun itu kebaikan. Bahkan ilmu yang kita punya pun jangan pernah disepelekan. Kita dakwahkan sekemampuan kita. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari bersabda, "Ballighu anni
walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Sampaikan dariku meskipun satu permasalahan ataupun satu hukum yang kamu kuasai, sampaikan kepada orang-orang. Tentunya kepada orang yang cocok dengan keadaan kita semua. Dan ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, akan tetapi lebih sempurna dan akan lebih utama, lebih afdal jika kita ingin memulai berdakwah ini dimulai dengan belajar. Belajar dan belajar terlebih dahulu supaya apa yang kita dakwahkan tidak pas-pasan atau tidak mengandung keraguan di dalamnya. Karena seseorang terkadang menyuruh sesuatu yang dikiranya benar ternyata salah. Seperti pernah kejadian di Indonesia ini, orang yang menginginkan sholat itu berbahasa Indonesia. Mungkin secara logika benar karena kita bahasanya bahasa Indonesia, akan tetapi secara agama itu adalah salah, karena sholat tidak boleh kecuali harus berbahasa Arab. Dan atau terkadang seseorang itu mencegah dari kemungkaran, ternyata itu adalah sesuatu hal yang boleh-boleh saja. Jadi ikhwati fillah, sebelum kita memulai berdakwah, alangkah lebih sempurnanya kita memulai belajar dan belajar terlebih dahulu. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, perlu ditekankan bahwasannya jika seseorang ataupun jika di antara kita memiliki potensi dakwah baik secara lisan ataupun tulisan ataupun tenaga ataupun harta, akan tetapi di sini ditekankan orang yang memiliki potensi dakwah dengan ilmunya, akan tetapi ia malas untuk berdakwah. Malas, entah kenapa malasnya. Dan dia menyimpan, bahkan tidak mau menyebarkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Bahkan ia terkadang hanya menjadikan, ini mungkin kebanyakan, hanya menjadikan ilmu tersebut yang sudah susah payah ia cari bertahun-tahun, mendapatkan gelar, ya, hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pekerjaan atau kedudukan atau keuntungan dunia yang fana. Maka ingatlah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Jadi barang siapa yang mempelajari ilmu yang dicari untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, yakni ilmu syariat agama ini, akan tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan keuntungan dunia, mendapatkan kedudukan, mendapatkan pekerjaan dengan gelar-gelar yang istilahnya disandarkan kepada gelar-gelar Islam seperti LC ataupun MHI, banyak lagi. Nah, ini gelar-gelar tersebut hanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan dunia semata. Ia tidak mau istilahnya menyebarkan ilmu yang ia dapat untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Maka kata Rasulullah, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, ia tidak akan mendapatkan wangi surga pada hari kiamat. Hati-hati ya, jangan sampai gelar-gelar tersebut hanya didapat untuk keuntungan dunia semata. Kemudian Rasulullah SAW dalam hal ini lebih menekankan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, jadi ketika ada orang yang bertanya kepada kita tentang ilmu agama ini dan dia mengetahui, lalu ia menyembunyikannya, ini fakatamahu, lalu ia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar, maka ia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia tahu akan ilmu tersebut, berbeda dengan orang yang tidak tahu ilmu tersebut atau belum tahu ilmu tersebut, kemudian ditanya dan berkata wallahu a'lam, maka itu tidak apa-apa. Akan tetapi ini kasusnya jika dia tahu ilmu tersebut kemudian dia menyembunyikannya, maka akan dikekang pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl ayat 125. Jadi serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang tahapan dalam berdakwah. Karena ikhwati fillah, terkadang mad'u
atau orang yang kita dakwahi, orang yang kita seru ini tidaklah semuanya sama kriterianya. Berbeda-beda mereka. Tidak seperti yang kita bayangkan atau tidak sesuai dengan selera kita. Terkadang ketika kita mengajak mereka, ada yang membenci kita, ada yang sombong, ada yang masih awam atau masih jahil tentang syariat agama. Ada juga orang yang pintar, yang mau menerima tapi masih mentakwil atau menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang batil dan yang lain sebagainya, kriteria-kriteria manusia. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwasanya serulah mereka menuju jalan Rabbu dengan hikmah. Nih, kata hikmah ini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendudukkan seseorang pada kedudukannya sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan tipe orangnya atau keadaan orangnya. Jadi ketika kita menerangkan kepada orang awam, mungkin itu lebih gampang, lebih mudah, cukup diterangkan kepada mereka sejelas-jelasnya. Akan tetapi ketika kita menghadapi para kiai yang istilahnya masih melakukan perkara-perkara baru dalam agama ini, ataupun orang-orang yang pintar, yang bergelar tinggi, maka kita perlu mempersiapkan argumen-argumen atau dalil-dalil yang kuat untuk menjelaskan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya. Karena ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, yang namanya orang-orang istilahnya pintar itu terkadang ingin lebih dalilnya daripada dalil syariat. Terkadang mereka meminta dalil dari logika. Jadi ketika kita menerangkan dengan hikmah, dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada orang, dan ketika dia mau menerima hal tersebut, maka alhamdulillah, ini busyra, ini kabar gembira, berarti keimanan seseorang tersebut kuat. Akan tetapi ketika dia tidak mau menerima penjelasan kita yang sejelas-jelasnya tersebut, maka Allah menyuruh kepada kita untuk melanjutkan ke tahapan yang berikutnya, yaitu mau'idhah hasanah atau yang kita kenal dengan nasihat, yaitu memberikan peringatan kepada mereka tentang amalan tersebut yang diikuti dengan janji dan juga ancaman. Karena tabiat manusia ketika diberikan janji, misalkan ketika mengamalkan amalan ini maka Anda akan mendapatkan surga, kesenangan surga ataupun pahala yang berlipat-lipat. Dan begitu juga ketika orang diberikan ancaman, jika istilahnya melakukan larangan, maka dia akan diiqab, akan disiksa oleh Allah, akan mendapatkan siksaan yang begitu pedih dan yang sebagainya. Jadi perlu adanya janji dan ancaman. Kemudian ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, jika orang tersebut masih tidak mau menerima nasihat juga, maka apa? Maka kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, maka debatlah ia dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih baik dari apa yang lawan bicara kita gunakan, baik dengan susunan kata atau misalkan dengan pemuasan logika yang disertai dengan contoh-contoh yang konkret dan yang lain sebagainya, dan juga disebutkan dalil-dalil dari syariat yang memuaskannya. Karena ikhwati fillah, di antara manusia tadi seperti yang saya terangkan bahwasanya ada yang lebih merasa puas dengan dalil-dalil syariat saja daripada dalil-dalil logika, maka orang yang demikian merekalah orang-orang yang beriman. Dan ada sebagian manusia yang tidak puas dengan dalil-dalil syariat kecuali jika dikuatkan dengan dalil-dalil dari akal atau logika. Dan orang semacam ini ditakutkan akan mengalami kesesatan jika tidak mau menerima kebenaran. Karena ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sifat dari seorang mukmin sejati adalah ketundukannya yang totalitas tunduk kepada syariat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasulullah SAW bersabda, maka apa sikap dari mereka? Sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan kami mentaati. Apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, maka kami melaksanakan. Cukup dengan itu kami mengimani hal-hal yang gaib, mengimani akan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, kami mengimani semua itu. Dan cukup bagi kami sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Dan jika tidak demikian ikhwati fillah, yakni tidak mau menerima Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dan lebih puas dengan dalil logika, maka berarti dalam hati ini ada penyakit, imma penyakit kemunafikan, wa imma penyakit orang-orang sesat lainnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran
ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan, suatu hukum tertentu, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Tidak patut bagi kita orang-orang mukmin ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, akan tetapi ada pilihan lain bagi kita. Tidak patut, tidak boleh. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat. Barang siapa yang tidak mau menerima Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber dia dalam beragama, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hal berdakwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Di sini Allah ingin agar umatnya ini mendakwahkan kepada orang-orang tentang kebajikan, kebenaran, dan menyuruh mereka untuk selalu berbuat ma'ruf dan mencegah mereka dari berbuat munkar. Akan tetapi ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, jadi sebelum kita memerintahkan untuk berbuat baik kepada seseorang atau menyeru orang kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar, ternyata itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, yang memberi perintah atau melarang harus mengetahui bahwa itu suatu kemakrufan atau sesuatu yang diperintahkan, atau dia juga mengetahui bahwasanya ini kemungkaran atau dilarang. Jika seseorang tidak tahu akan hal tersebut, dia tidak boleh melarang atau memerintah. Kemudian syarat yang kedua, bagi orang yang istilahnya menyuruh orang kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mengetahui bahwa orang yang disuruh itu berbuat kemungkaran atau meninggalkan yang ma'ruf. Kita tidak boleh menyalahkan seseorang tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Harus sedetail-detailnya. Seperti contohnya ketika kita di masjid, tiba-tiba ada orang nyelonong ke masjid, duduk begitu saja. Kan biasanya harus sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, kita jangan menyalahkan dulu. Jadi, wahai fulan, kenapa kamu tidak sholat? Misalkan. Tidak, akan tetapi selidiki dulu. Wahai fulan, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Kemudian jika belum, maka perintahkan dia untuk sholat 2 rakaat. Tidak boleh menyalahkan seseorang tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Kemudian syarat selanjutnya yaitu kemungkaran yang dilarang itu tidak berakibat kepada kemungkaran yang lebih besar. Seperti ketika misalkan kita melarang, ini contohnya ini. Misalkan kita melarang seseorang untuk merokok. Merokok ini haram ya, hukumnya haram li ghairi. Ya, bukan haram li dzati, haram li ghairi. Jadi ketika kita melarang seseorang untuk merokok, akan tetapi ketika dia meninggalkan rokok, dia malah meminum khamr, maka ini kemungkaran yang lebih besar daripada merokok kan? Minum khamr. Maka diam dulu sampai kita mencari waktu yang tepat untuk merubah hal tersebut. Kemudian etika dalam beramal ma'ruf nahi munkar yang bukan syarat, yaitu orang yang menyuruh atau melarang hal tersebut harus yang paling pertama, artinya melaksanakan yang ma'ruf tersebut, atau yang paling pertama menjauhi larangan tersebut. Nah, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, demikian yang dapat saya sampaikan, wallahu a'lam.